Sebagaimana doa saya tadi, Bapak Ibu Saudara harus benar-benar memahami bahwa profetik tentang kebangkitan kerajaan imam menjadi satu pokok doa kita. Dan praktekkan, karena saya memahami saudara apa yang Tuhan ajarkan. Pelayanan keimaman ini dari zaman Musa sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara benar-benar mengimani dan bergerak seperti yang Tuhan mau, maka apa yang kita naikkan pujian profetik ini benar-benar terjadi. Karena tabut Tuhan ada dalam hidup kita, hidup saudara pasti dibedakan. Hanya satu kok rahasia orang Kristen, jadi imam, itu aja. Kalau sudah jadi imam artinya jadi pendoa syafaat ya. Jadi imam itu bukan berarti ada di atas mimbar, bukan. Tapi Bapak Ibu sudah berdiri antara surga dan bumi untuk keselamatan banyak orang. Itu jaminan saudara, itu dibela Tuhan. Hanya itu aja kok, tidak ada yang lain. Mau pelayan A, pelayan B, pelayan C, bahkan sampai jadi pengkhotbah, kalau dia tidak berdiri jadi imam, gak ada terjadi itu yang terjadi di Alkitab ini. Itu semua hanya bikinan manusia. Yang dipikirkan hanya masalah berkat, masalah duniawi. Tapi keimaman itu mulia saudara. Itu yang Tuhan mau supaya dirikan keimaman dalam hidupmu. Bangkitkan roh imam. Dengan kesadaran penuh bahwa saudara adalah wakil Allah. Ini rahasia yang saya akan ulang terus supaya Bapak Ibu Saudara tempat ini mengerti. Anak muda juga, walaupun Anda masih mungkin remaja, tapi engkau sadar Tuhan aku ini imam. Saudara, pekerjaan Tuhan dan kuasa Tuhan itu bekerja penuh dalam hidupmu. Sebagaimana Tuhan Yesus adalah imam besar agung. Dan Tuhan Yesus adalah pengantara. Dan sekarang dia sudah ada di surga. Demikian Bapa mengutus aku, dan aku pun sekarang mengutus engkau. Amin. Itu saja saudara. Kalau kita mengerti hal ini, maka hidup kekristenan saudara berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena seorang imam pasti dia mengerti tanggung jawab. Setiap harinya dia ngerti. Doa, pujian, penyembahan itu tidak pernah hilang. Karena itu pelayanan imam. Dan juga bersekutu bersama-sama. Membangun kerajaan imam di dalam gereja. Bersama-sama mengangkat tabut. Itu terjadi. Selanjutnya saudara bisa mengatur sesuai dengan hidup saudara. Waktu saudara, pekerjaan saudara, semuanya. Kalau saudara mengerti tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara tidak dikejar-kejar dengan yang namanya rutinitas, kewajiban, atau peraturan-peraturan gereja. Bukan. Saudara mengerti kok. Tidak perlu izin saya, tidak perlu ini, tidak perlu saya pantau. Kalau engkau tahu engkau imam, aku percaya saudara. Dimanapun saudara berada engkau berdiri sebagai imam. Di dalam kota, di luar kota, di luar negeri engkau tetap berdiri sebagai imam. Maka saya orang pertama yang merasa lega bahwa saudara tetap ada dalam rancangan dan kehendak Allah. Katakan amin. Bukan masalah absennya. Cuman menemukan, contoh aja saudara. Kalau saya ini tidak di kota Malang, Anda tidak perlu cari saya. Saudara tahu apa yang harus saya lakukan. Amin. Saya di luar negeri mau 2 tahun, saudara nggak perlu kontrol saya, karena saya imam, saya pasti melakukan. Mau saya kerja di kapal, mau saya kerja sebagai siap apapun, saudara tahu saya tidak pernah melalaikan keimaman saya. Saya tahu kapan saya harus ibadah, saya tahu benar persekutuan, saya cari sendiri. Itu goalnya, katakan amin. Bukan dikejar-kejar kayak polisi cari maling gitu, perampok, saya cari saudara, di mana ini? Karena saya tidak percaya Anda, karena keimamanmu tidak muncul. Kalau keimamanmu udah muncul, udah usah dicari.
Saya tahu di mana saudara berada, saya tahu benar. Itu goalnya nanti tempat ini Bapak Ibu Saudara ya. Dan saudara akan melihat imam itu tangguh saudara. Imam itu tidak cengeng. Dan imam itu tidak akan melalaikan tugas kewajibannya, ibadahnya, baca Alkitabnya, doanya, persekutuannya, keimamannya, apalagi yang sudah live streaming. Wah, enggak mungkin. Seperti ini Burus pulang harus ke daerah Sumatera menikahkan anaknya. Enggak perlu saya pantau saudara, ngapain saya pantau? Burus tadi pagi doa enggak? Gila enggak? Masuk akal? Enggak mungkin, karena saya tahu. Itulah orang-orang yang sudah matang dalam Tuhan. Dan kematangan itu dinyatakan dalam aktivitas sehari-hari dia ngerti. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, atmosfer yang sedang terjadi di khususnya Indonesia ini, terjadi satu krisis yang bahaya saudara memang. Ini personality, sudah. Dan Tuhan mencari orang-orang yang seperti Tuhan Yesus. Walaupun mereka bukan Kristen, tapi Allah mencari seperti putranya. Di mana Tuhan Yesus datang, dia berkata, aku hanya melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus tidak cari nama, tidak cari popularitas, tidak cari prestasi, tidak cari prestise, tidak cari kekayaan, kedudukan. Tuhan Yesus berdiri dalam kemuliaan Bapa. Menjadi orang yang mulia itu sudah hampir punah, termasuk di tengah kekristenan. Dan saudara tahu, untuk menjadi orang yang mulia saudara, itu sampai mati dia harus bertahan. Kemuliaan tidak pernah disejajarkan dengan materi. Kemuliaan hanya disejajarkan dengan visi. Visi kerajaan Allah itulah yang membuat kita tetap mulia. Dalam keadaan apapun saudara. Sayangnya yang terjadi atas bangsa ini, saudara, menjadi satu isu yang besar. Tokoh-tokoh menangis hari ini. Mereka bukan melihat prestasi saudara. Mereka bukan melihat kapasitas, kemampuan seseorang. Tidak diragukan. Tapi kemuliaan itu loh yang hilang. Nah saya berdoa Bapak Ibu Saudara, imam-imam Tuhan, mari bersama saya. Sekali lagi, kita masih punya waktu ya. 1 bulan lagi. Setelah itu saya harap saudara, ayo jaga kemuliaan. Kalau yang sudah jatuh, yang khilaf, mohon ampun. 10 tahun ke depan kita akan berjalan, 2023 habis, tahun terobosan, kita terus jalan. Ayo jaga sama-sama. Maka saya berikan judul pagi hari ini adalah kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Jangan menguasai orang lain. Jangan menguasai temanmu. Jangan urusi orang lain. Tidak usah urusi temanmu hari ini. Urusi dirimu. Awasi dirimu. Kuasai saudara. Supaya engkau menjadi orang mulia. Tidak mudah loh saudara. Saya pun berjuang. Saya bersama istri karena saya sudah menikah. Saya bersama istri berjuang. Kami punya anak. Kami dan anak kami berjuang. Kami punya cucu. Punya menantu. Kami berjuang bersama-sama. Kuasai diri kita. Kuasai keturunan kita, keluarga. Kuasai. Bagaimana kita menguasai diri kita? Letakkan semuanya kepada visi kerajaan Allah. Mau diberkati, tidak diberkati, mau berhasil, mau untung, mau sakit, mau sehat, tetap
kita harus menguasai diri. Tidak goyah sama sekali. Tidak bergeser dari panggilan Allah. Walaupun kita harus menderita, tapi kita akan meninggalkan dunia ini. Dan keluarga kita semua, nama Tuhan dimuliakan dan keluarga kita dimuliakan. Katakan amin. Saya mau mati mulia, saudara. Seperti Rasul Paulus. Buka 2 Korintus 4. Saya ajak mati mulia. Kere enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemuliaan yang Tuhan kasih hilang. Karena semua ini akan kita tinggal. Sekolah kita tinggal. Prestasi, kekayaan, deposito. Pabrik kita. Jabatan semuanya dengan sekejap akan kita tinggal. Tapi yang menyertai kita adalah kemuliaan. Dua Korintus 4 ayat 2 Timotius 4, bukan 2 Korintus 4. 2 Timotius 4 ayat pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaan. Jadi demi, ya, nasihat Rasul Paulus ini selalu pada visi, saudara. Dia menasihati jemaat, terkhususnya muridnya Timotius, itu bukan dengan alasan kekayaan, alasan prestasi, alasan keberhasilan pelayanan dan sebagainya, bukan. Alasannya adalah demi yang kalau dalam bahasa Inggrisnya his appearing and his kingdom. Demi penyataannya. Karena Allah menyatakan dirinya melalui Kristus Yesus dan demi kerajaannya. Hanya demi Kristus dan demi kerajaan Allah. Itulah semua nasihat kita kepada anak keturunan kita semuanya. Tidak boleh bergeser dari sana. Demi itu kan artinya apa itu? Alasan yang sangat tepat. Tidak ada alasan lain, saudara. Hanya demi Yesus Kristus dan demi kerajaan Allah. Semua keputusan saudara harus didasarkan atas ini. Karena Allah akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Standar ukurannya adalah kerajaannya dan dalam anaknya Yesus Kristus. Tolong buka Ibrani 1 ayat pertama. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti sehingga ayolah jangan telat lagi lah. Gereja ini gereja hidup Bapak Ibu Saudara, bukan gereja mati. Gereja ini adalah keluarga Allah, katakan amin. Kita bukan cuma hanya agamawi, keluarga itu ada bapak, ibu, ya dari ada kakak pertama, kakak dua, ketiga. Ini hidup saudara, bukan orang asing. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada siapa saudara? Nenek moyang kita. Dengan perantaraan siapa? Nabi-nabi. Allah berbicara dengan perantaraan nabi. Pertanyaan saya, adakah nabi hari ini? Jawabnya apa? Tidak ada. Jangan tertipu saudara. Tidak ada nabi, mau pendeta ngaku saya seorang nabi. No, you bukan nabi. Kamu cuma punya jawatan nabi. Jawatan aja bukan nabi saya bilang. Saudara baca di Alkitab kata Tuhan seorang nabi. Jika dia berkata A, harus terjadi A. Itu ciri nabi. Makanya saya katakan, kalau ada nabi, COVID itu hilang sudah. Tidak ada satu pendeta pun berkata nabi. Teriak, COVID berhenti, enggak berhenti kok. Malah mati kok. Karena memang bukan itu cara Allah. Jadi jangan tertipu orang Kristen kemudian datang, saya nabi. Nabi apa? Saya akan ikut kamu, katakan.
Dan Allah berbicara kepada nabi. Nabi itu dia benar-benar memegang perkataan Allah. Mungkin orang tanya bagaimana dengan pendeta? Sebentar, nanti dulu. Pendeta dipimpin oleh Roh Allah menyampaikan apa yang disampaikan Yesus Kristus. Itu saja. Pendeta enggak punya power sama sekali. Ayat 2. Jadi zaman dulu dah ngomongnya nabi terus ya ngomongnya. Nah nabi ngomong apa nih? Nabi disertai kuasa yang dahsyat, dia sedang berbicara tentang kedatangan Mesias. Nanti ini loh yang kita tunggu. Kalau saya berani berkata nabi terakhir ini loh, kalau ngomong nabi ya, nanti akan muncul seperti Musa berkata, akan datang seorang yang seperti aku, dia akan memimpin dan menyelamatkan bangsa-bangsa. Siapa itu? Yesus Kristus. Sebagai nabi, tidak ada lagi nabi lagi, terakhir Tuhan Yesus nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya. Siapa anaknya? Cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan. Hanya dia yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Otoritas Allah hari ini diberikan kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka itu dia pengantara. Dinyatakan kehadirannya, orang mati bangkit loh. Bayangkan saudara. Orang mati, Tuhan tidak perlu datang ke sana loh. Anakmu hidup. Selesai kok. Ada pendeta kayak gitu? Saudara, adik saya terkena stroke, langsung saraf bicara, semuanya lumpuh separuh. Sama dibawa waktu di Surabaya, Benihin. Berangkat, tidak jalan, tidak bisa bicara, pulang tetap sama. Karena Benihin is not prophet, bukan nabi. Saudara, kalau Tuhan Yesus bangkit, selesai. Saya bukan nabi. Jadi kalau doa, didoakan Pak Febi pusing, turun tambah geliyeng. Karena saya bukan nabi, saya pengantara saja. Hanya Yesus Kristuslah yang dipakai oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, para pendeta, para penginjil, semua pelayan Tuhan, kita memakai nama Yesus Kristus itulah. Karena hanya nama ini saja yang ditetapkan oleh Allah untuk menerima segala yang diberikan oleh Allah, baik di bumi maupun di surga. Tidak ada nama lain. Jadi kalau keturunanmu tidak meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka saudara harus mengarahkan atau saudara menerima menantu atau siapapun. Karena hanya dia, Yesus Kristus, yang berhak menerima segala yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti hal ini dengan pakem. Tidak ada pengantara lain juga di luar Kristus. Mau ngomongnya rohaniawan, rohaniawati lah yang sudah meninggal dipakai sebagai, tidak ada. Jadi saudara jangan tertipu dan bodoh. Walaupun kita sama-sama Kristen tapi beda. Kristen yang sejati hanya punya satu pengantara kepada Bapa, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada pengantara lain. Katakan amin. Meskipun dia gereja terkenal, besar pengikutnya, I don't care. Aku kuasai diriku pada kebenaran, bukan pada kebaikan. Sama-sama Kristen baik? Tidak, belum tentu. Sama-sama gereja baik? Tidak, benar, belum tentu.
3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di mana? Di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Itulah Bapa dan Putra yang akan menghakimi, dan penghakiman penuh diserahkan pada Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan Yesus datang untuk apa? Ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih daripada nama mereka. Tuhan Yesus punya nama di atas segala nama. Masih ragukah saudara akan nama Yesus Kristus? Kenapa orang Kristen masih ada yang mu'alaf meninggalkan Kristus? Bagaimana mungkin saudara? Kalau ada nabi terakhir lagi saudara. Dan dia bertujuan menyelamatkan manusia. Saya akan ikut. Dan tidak ada nabi. COVID itu membuktikan tidak ada nabi lagi. Di mana itu? Tokoh-tokoh agama yang katanya penuh kuasa, termasuk pendeta yang penuh kuasa, termasuk yang pintar khotbah, bahkan yang berkata berhenti. Mana berhenti? Kita harus percaya ini final saudara. Supaya jangan sampai terkecoh sehingga kamu tidak bisa menguasai diri. Kemudian kamu mulai ikut-ikutan tradisi, ikut-ikutan adat, ikut-ikutan nenek moyang, ikut-ikutan roh yang lain. Karena kamu tidak punya kebenaran. Dan kamu tidak percaya. Anda tidak bisa menguasai diri. Bersyukur kita bisa percaya Tuhan Yesus. Itulah yang membuat saudara nanti bisa menguasai diri dalam segala hal. Nama itu ditaruh di dalam hidupmu. Jaga nama itu dengan darah dan nyawa. Katakan amin. Jaga nama itu. Kalau orang bilang marwahnya itu, wibawanya itu loh. Karena engkau akan menghakimi juga nanti bangsa-bangsa bersama Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mau jaga marwah Yesus Kristus? Semuanya peduli. Udahlah, gak usah ngomong perpuluhan lah. Gak usah ngomong persembahan lah. Gak usah ngomong apa-apa. Jaga marwahnya saja dah. Tidak peduli mau perpuluhan atau enggak, mau persembahan atau enggak, tidak ada duit sama sekali, kita tetap beribadah di dalam nama Yesus Kristus. Enggak usah pusing dengan itu. Percuma Anda kasih perpuluhan, kasih persembahan, bangun gereja, tapi kok enggak bisa menjaga nama itu. Ayo berjuang sama saya, Bapak Ibu. Ngerti? Ini gereja itu gini. Bukan cari tenarnya, bukan cari mewahnya, megahnya. Maaf saudara, buset semua saudara. Benar. Semua itu bohong kalau mereka berkata I am prophet, nabi apa kamu? Pendeta ngaku nabi. Kayak terus dibodohi umat Tuhan, hanya diminta uangnya. Bodoh saudara. Yang mengerti katakan amin. 5. Oke, cukup. Kembali ke 2 Timotius 4. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti hal ini. Walaupun saya nggak punya waktu ya. Nanti kita akan continue aja. Jadi hanya demi penyataan dan kerajaannya. Demi kerajaannya, penyataan. Penyataannya itu sebetulnya dia akan datang kembali. Tuhan Yesus yang akan datang. Arahkan hidup saudara secara pribadi, keluargamu, keturunanmu, jika kamu punya keturunan, jika kamu punya suami atau istri, arahkan semua untuk menyambut kedatangannya dan demi kerajaannya. Enough sudah, cukup. Tidak ada nasihat lain selain itu.
Kalau Anda menegur anak saudara, tegurlah demi karena dia akan datang dan demi karena kerajaan Allah. Kalau engkau melarang anakmu, engkau melarang suamimu, istrimu, atau siapapun, menasihati kakakmu, menasihati orang tuamu, menasihati siapapun, demi kerajaan Allah. Tidak ada kepentingan lain. Anakmu, nak, bapak tidak ada uang menyekolahkan kamu. Demi kerajaan Allah, kita tetap berjalan melayani Tuhan. Alasannya begitu. Jangan alasan klise. Ekonomi sepilah apapun. Ajak mereka hidup demi kedatangan Tuhan dan demi kerajaan. Gak sekolah gak apa-apa. Katakan amin. Karena gak punya uang. Tidak perlu karena gak punya uang, Anda harus merendahkan marwah Yesus Kristus. Bisa mengerti sekarang? Saya ajar saudara bangkit, patriot. Minta maaf saudara, ada karakter-karakter buruk yang masih melekat. Karena kita nggak punya prinsip ini. Kita menyanjung tinggi nama Tuhan Yesus, menyanjung tinggi nama Allah, tapi di marketplace kita hancurkan namanya. Hanya gara-gara ekonomi. Berapa banyak anak-anak Tuhan rela memakai pakaian-pakaian setan hanya gara dia jadi sales promotion girl, SPG. 1 jam dia dibayar 300.000. Tinggalkan ibadah di mall. Kenapa? Butuh uang, Pak. Untuk apa? Susu anak. Di rumah tidak ada makan. Bisa mengerti saudara? Betapa rendahnya nama Yesus. Siapa yang menginjak-injak nama Yesus? Kita sendiri. Kuasai saudara, hari ini Tuhan cari orang-orang yang mulia itu loh. Sukar loh saudara. Tapi kalau Tuhan menemukan satu aja saudara, goncang itu kerajaan kegelapan. Ayat 2 saya baca ya. Karena saya menjelaskan nanti tidak cukup waktunya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik yang tidak atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima apa? Ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sudah terjadi. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi, catat saudara, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai. Jangan takut kere. Jangan takut melarat. Jangan takut mati. Jalani sesuai dengan marwah Yesus Kristus. Jangan bodoh. Jangan malu dengan tetanggamu. Kalau kamu harus diusir keluar dari kontrakanmu. Jangan malu kalau kamu tidak bisa sekolah, tidak bisa bayar uang sekolah, tidak bisa kuliah, tidak dapat kerja, tidak dapat jodoh, tidak punya anak. Jangan malu. Asal nama Tuhan Yesus tetap berkumandang dalam hidupmu. Orang memang menilai engkau rendah, tidak apa-apa. Tapi engkau nanti di kerajaan kekal, engkau akan ditinggikan sama seperti Yesua Hamasyah. Bisa mengerti
anak-anak saya ini, semua. Mengerti? Ya, saya akan latih saudara terus. Sabar menderita. Menderita apa? Saya tidak akan buka saudara sesuatu karakter-karakter bobrok yang di dalam diri kita. Udah jadi Kristen tapi mental bobrok. Saya tidak buka. Saya takut Anda kejang nanti. Saya pun berjuang saudara. Saya berjuang. Jaga. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Ada di sini darahnya sudah mulai dicurahkan untuk Injil. Angkat tangan. Tidak ada tuh. Saya aja belum kok. Kok kamu kalah? Hanya gara ekonomi loh. Gimana sih? Makanya jangan terlalu ngelihat orang lain. Orang lain naik mobil, iri kamu. Tuhan, kok saya naik becak terus? Jangan nonton orang lain, keluargamu itu urusan sendiri. Orang lain itu punya tanggung jawab sendiri, ya hak dia. Yang penting nama Tuhan Yesus itu ditinggikan dalam hidupmu. Mau tokomu sepi, mau rame, bangkrut sekalipun, tidak apa-apa. Katakan amin. Darahmu belum dicurahkan. Rasul Paulus berkata, sudah mulai dicurahkan sebagai apa? Persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Jadi saudara, kalau engkau sudah mengerti prinsip ini, walaupun saya ajar terus ya, nggak akan berhenti. Darah itu kamu curahkan. Sama seperti waktu Triwira, pahlawan Daud itu loh. Lo nyari pahlawan di gereja itu udah wangel saudara. Kamu tahu pahlawan itu? Pahlawan itu ngambil air loh untuk Daud loh. Airnya itu enggak diminum loh padahal. Airnya itu dipersembahkan loh. Ini loh saudara. Orang mulia itu. Kalau saudara mempertahankan nama Tuhan di atas semuanya, darahmu itu jadi korban persembahan. Seperti darah Habel itu loh. Sakit penyakitmu jadi persembahan. Tambah soro Pak, iki kanker sudah stadium 100 Pak. Wah gak ada loh, 4 maksimal. Ya mungkin ada 100. Saudara dengar ya, ini orang sehat nih, orang kaya ini. Saudara ipar saya, ke Singapura. Dia memang sering diare gitu, iseng kontrol, dilihat 90% kankernya. Dalam waktu seminggu, kolaps langsung. Saya bilang ngapain you periksa? Gak periksa kamu lebih aman. Tapi 90, sayangnya dia tipe Kristen apa? Kristen mulia atau Kristen dunia? Kalau saudara Kristen mulia gak usah takut. Kankermu akan jadi persembahan yang harum. Ngerti saudara? Memang kita mau sembuh. Ini darah dicurahkan. Bahkan kematian itu saudara, itu menjadi korban. Orang-orang mati karena Injil, dia akan pertama kali duduk bersama Tuhan Yesus. Darahnya berteriak saudara. Jadi orang Kristen ya, kesengsaraanmu itu akan jadi persembahan. Kalau engkau meninggikan nama Tuhan Yesus di atas segalanya. Kalau engkau hidup untuk kerajaan, kalau engkau hidup untuk kedatangannya. Bodoh amat. Yang ditulis oleh motivator dunia, quote-quote dunia, mau ngomong apapun yang tidak sesuai dengan firman Allah, tolak. Katakan amin. Sebab kita hanya kejar 2 hal, kerajaan dan kedatangannya. Ajar keturunanmu terus. Ajar keluargamu. Mati pun jadi persembahan. Sakit pun jadi persembahan.
Anda tidak perlu khawatir. Kalau sampai hari ini sakitmu masih ada, yang Parkinson, mau yang kanker apapun, tetap muliakan nama Tuhan, tetap memuji menyembah. Maka apa yang terjadi dalam hidupmu menjadi korban persembahan yang harum. Siapa yang bisa mengalahkan kita? Sengat maut, apalagi ketelanjangan, kekirian. Apa saudara? Rasul Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena dia komitmen gitu loh. Saya ajak saudara komitmen. Jangan gara-gara hanya kebutuhan makan minum kamu rendahkan pelayananmu. Katakan amin. Pegang, saya pesan saudara. Saya senang lihat saudara hancur, tapi kamu tetap menjadi imam. Aku bangga sama kamu. Daripada kamu takut melarat, sehingga kamu merendahkan dirimu di hadapan orang dunia. Kamu ngemis di sana. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai keluargamu lihat. Kita orang-orang bobrok saudara. Orang tidak punya marwah. Tidak punya otoritas. Cengeng. Mulai teguh. Anak-anak muda saya latih kamu. Tidak sekolah, tidak apa-apa. Tidak usah ngeringik sama orang tuamu. Tidak kuliah, tidak apa-apa. Di dunia kamu melarat kiri tidak apa-apa. Asal kamu kaya di kerajaan surga. Bisa mengerti saudara. Jangan kita ditipu dengan setan yang sudah di gereja. Pelayan-pelayan juga begitu. Kamu melayani, kamu mau apa? Mau kaya. Targetmu apa? Mau punya rumah, mau punya mobil. Jangan melayani Tuhan. Kalau kamu punya target kekayaan, jangan melayani Tuhan. Tepuk tangan. Kalau kamu melayani tambah melarat, puji Tuhan. Jangan satu pun kamu datang tempat ini supaya kamu kaya. Buang itu semua. Pemeliharaan itu dari Tuhan, dia tahu kapasitasmu. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara apa? Imam. Ini loh suruh, ini orang mulia, iman yang dipelihara. Saya dan istri keluarga saya, kami ini udah dari sononya Tuhan berkati. Faham? Saya punya rumah, saya punya mobil, pekerjaan, semuanya sebelum pelayanan. Ngerti? Jangan ngejar saya. Saya pingin kayak Pak Febi ya. Ngerti? Anda harus tahu setiap orang dipanggil pada keadaan masing-masing. Anda seorang dokter, kamu dokter. Anda seorang polisi, Anda seorang konglomerat, tapi ada seorang yang sederhana. Mungkin dia seorang tukang becak yang hidup sederhana, satpam, mungkin dia pembantu rumah tangga. Sama panggilannya. Tapi jangan pernah keadaanmu kemudian menjadikan alasan panggilanmu berubah. Karena engkau frustasi dan stres. Aku kok tidak bisa seperti Pak Hendra ya. Kok tidak bisa seperti temanku yang gereja lain ya. Dia ikut gereja itu kok semakin diberkati ya. Goblok saya bilang. Itu teologi goblok, ngerti? Ngerti teologi goblok? Teologi yang membawa kamu pada kekayaan, kemakmuran, kesuksesan.
Dan itu mematikan tekadmu memuliakan Tuhan. Ya kamu kaya, kamu masih berseru nama Yesus. Coba melarat, aku mau lihat. Kau hujat Yesus Kristus. Buktinya apa? Menantumu kawin sama orang yang tidak mengenal Allah, kau serahkan. Apa tidak bodoh? Padahal orang tuanya diaken, majelis, pembohong saudara, penipu. Saya tidak mau di tempat ini, saudara, orang-orang yang bersama saya, engkau tidak berjuang menguasai diri. Dan saya tidak mau mendengar ada satupun orang yang saya gembalakan yang sampai Anda kalah. Saya tidak mau dengar. Apalagi keturunanmu. Saya akan tegur saudara. Saya hakim karena kamu jemaatku. Anakmu bukan jemaatku, aku tidak akan menghakimi. Kamu yang aku hakimi. Faham saudara? Paulus mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kenapa Paulus bisa menguasai diri? Darahnya dicurahkan sebagai persembahan. Kematian sudah dekat. Fokusnya dia cuma satu, kedatangan dan kerajaan Allah, kerajaan Kristus. Tidak ada yang lain. Bukan keberhasilan pelayanan. Dia nggak berhasil, mau di penjara kok. Bagaimana mungkin? Dia tidak lihat itu, dia tidak lihat pelayanan, tapi dia menguasai diri dalam segala hal, diarahkan diri sampai matinya mulia. Itu bukan berarti saudara, Tuhan menolak orang yang jatuh, tidak. Tapi mari berjuang. God bless you. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari masing-masing doa. Katakan dalam dirimu juga di rumah Tuhan aku imam. Yang kedua katakan dalam dirimu, aku mau menjaga kewibawaan Kristus dengan nyawaku, darahku. Yang terakhir katakan aku mau mati mulia. Bapa, kami bersyukur. Ajar kami di hari-hari yang krisis kemuliaan para pemimpin, para orang-orang yang mau mengejar visi yang mulia. Karena mereka semua sudah dikuasai oleh kedudukan, kekayaan, kejayaan. Mengabaikan kemuliaan. Khususnya bagi kami orang percaya. Hanya satu nama yang kami bawa, junjung tinggi. Nama Yesus Kristus. Dan itu bagi kemuliaan-Mu. Ya Bapa, visi 10 tahun ke depan 2033 ini kami akan berjalan. Biarlah kami menguasai diri. Diri kami sendiri, keturunan kami, keluarga kami semua. Supaya kami tidak diinjak-injak dunia. Oleh karena kelakuan kami sendiri. Oleh karena kebodohan kami. Hamba-Mu akan menjaga kawanan domba-Mu, imam-imam di tempat ini dengan straight. Karena Kau telah menetapkan hamba-Mu sebagai hakim di tengah jemaat ini. Anda pakai, kami pakai. Hamba pakai otoritas ini. Itu supaya menjaga mereka. Supaya mereka hidup mulia. Hamba menyerahkan ibadah anak muda sore dan juga ibadah raya minggu serta perjamuan kudus rapat bulanan juga.
Engkau mengurapi, memberkati. Dan semua yang bertugas sebagai imam yang live streaming pada sepanjang hari ini. Makan pagi kami bersama, Tuhan berkati. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu, bagi putramu Yesus Kristus, serta Allah Roh Kudus selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu, juga yang di rumah terimalah pengurapan minyak dan anggur persetua dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.